Sebelum mereview tugas metodologi studi Islam, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sania Haris Fatyanti dari kelas 1A Manajemen Dakwah dengan NIM 211231001. Metodologi adalah ilmu tentang cara, studi adalah cara. Jadi, metodologi studi Islam adalah tentang cara belajar Islam. Memasuki abad ke-20 Masehi, keadaan dunia ditandai dengan kemajuan yang dicapai oleh Barat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan secara implikasinya, yaitu berupa penjajahan mereka atas dunia Islam. Menghadapi keadaan yang demikian itu, umat Islam mencari sebab-sebabnya. Sebab-sebab tersebut yang utama diantaranya karena umat Islam tertinggal dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta adanya perpecahan. 3 sikap yang menghadapi keterbelakangan. Yang pertama, sikap yang didasarkan pada asumsi bahwa ilmu pengetahuan yang berasal dari Barat sebagai ilmu pengetahuan yang sekular. Yang kedua, sikap yang didasarkan pada asumsi bahwa ilmu pengetahuan yang berasal dari Barat sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat netral. Yang ketiga, sikap yang didasarkan pada asumsi bahwa ilmu pengetahuan yang berasal dari Barat sebagai ilmu yang bersikap sekular dan material. Dari ketiga sikap di atas memiliki pengaruh sendiri-sendiri pada masyarakat dalam segala implikasinya. Berbagai pendapat tentang Islamisasi ilmu pengetahuan. Sebagaimana yang dikemukakan di atas, bahwa di kalangan para ahli terdapat sikap pro dan kontra tentang Islamisasi ilmu pengetahuan, sehingga memiliki 3 argumentasi, yaitu yang pertama, umat Islam butuh sebuah sistem sains yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan material dan spiritual. Yang kedua, secara sosiologis, umat Islam yang tertinggal di wilayah geografis dan memiliki kebudayaan berada dari sains modern yang membutuhkan sistem yang berbeda. Yang ketiga, umat Islam pernah memiliki peradaban Islamisasi di mana sains berkembang sesuai dengan nilai dan kebutuhan umat Islam. Relasi Islamisasi ilmu pengetahuan. Penyebutan Islamisasi ilmu pengetahuan sebagaimana yang dikemukakan oleh Dawam Raharjo biasanya terkait dengan nama Islamisasi Farouk. Seorang sarjana kelahiran Palestina yang kini bermukim di Amerika Serikat. Ia dianggap sebagai pencetus utama gagasan ini, yang diikuti dengan pendirian sebuah lembaga penelitian internasional Institute of Thought, atau yang lebih dikenal singkatan IIIT. Mereka mengatakan bahwa pencetus ide Islamisasi pengetahuan itu adalah seorang sarjana ahli budaya Melayu berkebangsaan Malaysia, adik kandung Alatas. Islamisasi ilmu pengetahuan. Yang pertama, manusia yang akan mempergunakan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, yaitu manusia yang memiliki komitmen yang tinggi untuk mengamalkan agamanya dengan teguh dan istiqomah, serta menguasai bidang pekerjaan yang didukung oleh keahlian dan pengalamannya. Yang kedua, Islamisasi ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dilakukan dengan cara memasukkan nilai-nilai Islamisasi dalam konsep ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Yang ketiga, Islamisasi ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan melalui penerapan konsep tauhid dalam arti seluas-luasnya. Yang keempat, yaitu Islamisasi ilmu pengetahuan dapat pula dilakukan melalui inisiatif pribadi melalui proses pendidikan yang diberikan secara berjenjang dan seimbang. Yang kelima, Islamisasi ilmu pengetahuan juga dapat dilakukan dengan cara melakukan integrasi antara dua paradigma agama dan ilmu yang seolah-olah memperlihatkan perbedaan. Pendekatan agama dan umum. Yang pertama, dikatakan bahwa kebenaran ilmu itu relatif, sedangkan agama bersifat absolut. Yang kedua, bahwa ilmu pengetahuan bersifat imanet dan spekulatif, sedangkan agama bersifat transendental. Dan pasti juga benar atau tidaknya perlu dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, bahwa ilmu pengetahuan melihat segala sesuatu secara objektif,
bagaimana adanya, sedangkan agama melihat suatu cara dengan normatif atau bagaimana harusnya. Juga bukan hal yang perlu dipertanggungjawabkan. Yang keempat, bahwa ilmu pengetahuan bersifat tidak pasti, sedangkan agama itu pasti, menunjukkan bahwa manusia memiliki keterbatasan kemampuan. Yang kelima, bahwa ilmu pengetahuan melihat problematika dan solusi berdasarkan rasio manusia, sedangkan agama melihat melalui petunjuk Tuhan, juga bukan hal yang perlu dipertanggungjawabkan. Yang keenam, bahwa ilmu pengetahuan berbicara yang empiris, sedangkan agama berbicara yang gaib. Itu juga tidak perlu dipertentangkan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disampaikan bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan pada hakikatnya adalah suatu upaya mentransformasikan nilai-nilai keislaman dalam berbagai bidang kehidupan manusia, khususnya ilmu pengetahuan, yang mana di tengah-tengah perdebatan di sekitar setuju atau tidak setuju dengan asimilasi ilmu pengetahuan tersebut, tampaknya Islamisasi ilmu pengetahuan juga harus pada suatu keharusan. Materi kedua yaitu akidah iman. Dari judul buku Menuju Ridha Allah, itu dari referensi hadis Arba'in, kita menemukan 3 faktor dalam hadis tersebut. Yang pertama, cinta karena Allah. Contohnya ketika Allah memerintahkan kepada Ibrahim untuk menyembelih Ismail, Ibrahim tanpa ragu melaksanakannya dengan ikhlas dan tulus hati, mengorbankan anaknya sendiri atas perintah Allah langsung. Yang kedua, cinta kepada seseorang karena Allah, berwujud patuh dan taat terhadap segala perintah dan menghindari segala larangannya, walaupun merugikan kepentingan dirinya. Yang ketiga, suatu hal yang dapat mengantarkan kepada manisnya iman, kemiripan lafaz yang terkandung dalam surat Ali Imran ayat 103, yang mana artinya sehingga benci dapat dimaknai benci terhadap perpecahan al-jamaah, sebagaimana ia takut dimasukkan ke dalam neraka. Materi yang ketiga yaitu adab atau akhlak, yang dimana saya ambil contoh dari adab makan. Yang pertama, mengonsumsi makanan halal. Islam telah mengajarkan umatnya untuk selalu mengonsumsi makan dan minum yang halal dan tidak mengandung unsur yang diharamkan. Yang kedua, mencuci tangan. Sebelum makan, hendaknya untuk selalu menjaga kebersihan tangan. Yang ketiga, membaca basmalah sebelum makan dan menggunakan tangan kanan, yang dimana doanya Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima rozaktana wa qina adzabannar. Yang keempat, tidak mencela makanan. Yang kelima, tidak berlebihan atau mubazir. Yang keenam, mengakhiri dengan doa, yang mana doanya Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Materi yang terakhir tentang pendekatan psikologi. Pendekatan psikologi atau psikologi ilmu jiwa adalah ilmu yang mempelajari jiwa seseorang melalui gejala yang diamati. Dengan ilmu jiwa, seorang selain mengetahui tindak keagamaan yang hayati, dengan menggunakan pendekatan ini, semua orang akan sampai pada agama. Pendekatan Islam itu ada 3, yaitu yang pertama pendekatan Islam, yang kedua sikap kontra terhadap psikologi Islam, dan konsep psikologi Islam tentang manusia.